Silakan moderator pandu, ya. Ingat manajemen waktunya supaya tutorial pertemuan kedua ini bisa berlangsung dengan baik. Silakan moderator. Baik, terima kasih Pak Alwan atas arahannya. Sebelum memulai diskusi tahap 2 pada hari ini, saya izin membacakan peraturan tutorial yang telah kita buat pada diskusi tahap 1 kemarin. Yang pertama, saat menyampaikan pendapat, suara setiap peserta bisa didengar oleh panelis lain dan pendengar. Yang kedua, dalam menyampaikan pendapat, gagasan, dan tanggapannya, peserta diharapkan untuk izin terlebih dahulu, setelah dipersilahkan baru boleh menjawab. Yang ketiga, tidak boleh memotong saat peserta lain sedang menyampaikan pendapat. Yang keempat, langkah-langkah yang akan dijalankan dalam diskusi tersebut hendaknya telah disepakati sebelumnya oleh semua peserta. Kemudian pemandu melaksanakannya dengan konsekuen. Yang kelima, yang terlihat di layar Zoom harus full wajah. Baiklah, langsung saja kita mulai tutorial pada hari ini dengan penyampaian learning issue. Dapat kita mulai dengan learning issue pertama, yaitu BMI dan BMR. Kepada teman-teman yang bertanggung jawab atas learning issue tersebut, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, saya izin memulai penyampaian LI, BMR, dan BMI. Baiklah, yang pertama, BMR. Pengertian dari BMR adalah basal metabolic rate, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal pada saat istirahat. BMR merupakan kebutuhan kalori minimal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup pada saat kondisi tubuh sedang beristirahat tanpa melakukan kegiatan apapun. Jumlah tersebut merupakan jumlah kalori yang dibakar jika kita tidur selama 24 jam. Saat beristirahat, tubuh kita tetap melakukan pembakaran energi untuk kelangsungan hidup kita, seperti untuk bernafas, sirkulasi pencernaan, menjaga temperatur tubuh, serta aktivitas otak dan lainnya. Berikut adalah perhitungan dari BMR dengan menggunakan formula Harris-Benedict, yaitu dengan mempertimbangkan tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia. Satuan dari BMR adalah kilokalori per meter kuadrat per jam. Berikut adalah rumusnya. Kebutuhan energi atau kalori sama dengan basal energi expenditure dikali faktor aktivitas dan dikali faktor stres. Berikut adalah tabel dari faktor aktivitas dan faktor stres. Lalu selanjutnya ada faktor yang memengaruhi BMR. Yang pertama ada makanan. Makanan yang kaya protein akan lebih meningkatkan BMR daripada makanan kaya lipid atau kaya karbohidrat. Hal ini mungkin terjadi karena deaminasi asam amino terjadi relatif cepat. Yang kedua, status hormon tiroid, yaitu meningkatkan konsumsi oksigen, sintesis protein, dan degradasi yang merupakan aktivitas termogenesis. Peningkatan BMR merupakan hal yang klasik pada penderita hipertiroid dan menurun pada penurunan kadar tiroid. Yang ketiga, aktivitas saraf simpatis. Pemberian agonis simpatis beta juga meningkatkan BMR. Sistem saraf simpatis secara langsung melalui nervus vagus ke hati mengaktifasi pembentukan glukosa dari glikogen sehingga aktivitas saraf simpatis meningkatkan BMR. Yang keempat, aktivitas fisik. Apabila aktivitas fisik yang dilakukan cukup berat, hal itu membutuhkan kalori ekstra dari makanan. Jika makanan lebih banyak mengandung energi, maka berat badan akan meningkat. Jika penggunaan energi lebih banyak dari yang tersedia dalam makanan, maka tubuh akan memakai simpanan lemak yang ada dan mungkin akan menurunkan berat badan. Yang kelima, umur dan faktor lain. BMR seorang anak umumnya lebih tinggi daripada orang dewasa karena anak memerlukan lebih banyak energi selama masa pertumbuhan. Wanita hamil dan menyusui juga memiliki BMR yang lebih tinggi. Demam meningkatkan BMR. Selain itu, orang yang berotot juga memiliki BMR lebih tinggi daripada orang yang gemuk. Selanjutnya ada BMI, mungkin dapat dijelaskan oleh teman saya. Pada saudara Sahaf, dipersilahkan. Sebelumnya saya izin share screen moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang IMT, definisi indeks tubuh.
IMT atau Body Mass Index merupakan alat atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Indeks massa tubuh didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Pengukuran IMT dapat digunakan terutama jika pengukuran tebal lipatan kulit tidak dapat dilakukan atau nilai bakunya tidak tersedia. Kemudian komponen indeks massa tubuh. Komponen dari IMT itu terdiri dari tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan diukur dari keadaan berdiri tegak lurus tanpa menggunakan alas kaki, kedua tangan merapat ke badan, punggung menempel pada dinding, serta pandangan diarahkan ke depan. Lengan tergantung rileks di samping badan dan bagian pengukur yang dapat bergerak disejajarkan dengan bagian teratas kepala atau vertex dan harus diperkuat pada rambut kepala yang tebal. Sedangkan berat badan diukur dengan posisi berdiri di atas timbangan berat badan. Kemudian faktor yang mempengaruhi indeks massa tubuh itu ada usia karena semakin bertambahnya usia manusia cenderung jarang melakukan olahraga. Ketika seseorang jarang melakukan olahraga, maka berat badan cenderung meningkat sehingga mempengaruhi indeks massa tubuh. Kemudian ada pola makan. Pola makan adalah pengulangan susunan makanan yang terjadi saat makan. Pola makan berkenaan pada jenis, proporsi, dan kombinasi makanan yang dimakan oleh seorang individu, masyarakat, atau sekelompok populasi. Makanan cepat saji berkontribusi terhadap peningkatan indeks massa tubuh seseorang karena memiliki kandungan lemak dan gula yang tinggi pada makanan cepat saji. Selain itu, makanan cepat saji juga meningkatkan frekuensi makan berpengaruh terhadap peningkatan indeks massa tubuh. Kemudian ada aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini menggambarkan gerakan tubuh yang disebabkan oleh kontraksi otot. Indeks massa tubuh berbanding terbalik dengan aktivitas fisik. Apabila aktivitas fisiknya meningkat, maka IMT-nya normal. Apabila aktivitas fisiknya menurun, maka indeks massa tubuhnya naik. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelamin menentukan IMT karena kelebihan berat badan lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Namun angka obesitas tinggi ditemukan pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Distribusi lemak tubuh juga berbeda antara lemak wanita dan pria. Pria lebih sering menderita obesitas visceral dibanding wanita. Cara menghitung indeks massa tubuh, berat badan per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ini adalah tabel kriteria indeks massa tubuh. Kalau kurang dari 18,5 itu underweight, kalau 18,5 sampai 22,9 itu normal, lebih dari 23 itu overweight atau berat badan berlebih, 23 sampai 24,9 itu beresiko, obesitas 1 25 sampai 29,9 dan obesitas 2 itu lebih dari 30. Ini yang standar, yang di bawah ini standar WHO. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh sebagai salah satu indeks antropometri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan indeks massa tubuh diantaranya pengukuran yang mudah dilakukan dan dapat menentukan kekurangan dan kelebihan berat badan. Kekurangan dari IMT sendiri itu cuma bisa dilakukan oleh orang yang usianya lebih dari 18 tahun, tidak dapat diterapkan pada bayi, remaja, hamil, ibu hamil, dan olahragawan, serta tidak dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Kemudian ada komponen dari indeks massa tubuh terdiri dari tinggi badan dan berat badan. Tinggi badan diukur dengan keadaan berdiri tegak lurus tanpa menggunakan alas kaki. Kedua tangan merapat ke badan, punggung menempel pada dinding serta pandangan diarahkan ke depan. Lengan tergantung rileks di samping badan dan bagian pengukur yang mendapat bergerak disejajarkan dengan bagian teratas kepala dan harus diperkuat pada rambut yang tebal. Sedangkan berat badan diukur dengan posisi berdiri di atas timbangan. Kemudian ada berat badan. Penimbangan berat badan terbaik dilakukan pada pagi hari bangun tidur sebelum makan pagi atau sesudah 10-12 jam pengosokan lambung. Timbangan badan perlu dikalibrasi pada angka 0 sebagai permulaan dan memiliki ketelitian 0,1 kg. Berat badan dapat dijadikan sebagai ukuran yang reliable dengan mengkombinasikan dan mempertimbangkannya terhadap parameter lain seperti tinggi badan, dimensi kerangka tubuh, proporsi lemak, otot, tulang, dan komponen berat patologi seperti edema dan splenomegali. Kemudian ada rentang normal berat badan seseorang turun dalam 1 bulan. Idealnya berat badan turun sebesar 0,5 sampai 1 kg dalam seminggu atau 2 sampai 4 kg dalam sebulan. Orang yang menurunkan berat badan secara normal dalam jumlah tersebut biasanya lebih berhasil menjaga berat badannya. Jumlah berat badan turun mungkin akan berbeda-beda setiap orang. Ada yang cepat,